Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Warta ibadah online Minggu 19 Juli 2020. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, selamat pagi. Hari ini kita bersukacita bisa bersekutu bersama melalui ibadah program streaming. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah Minggu 19 Juli 2020 dalam persekutuan keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Ibadah yang kita lakukan saat ini tanpa mengurangi nilai-nilai iman dan persekutuan, kiranya kita tetap mampu dan menghayati makna ibadah dengan tetap percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita semuanya. Ini semua kita lakukan sebagai tanggung jawab dan kesaksian dalam mendukung himbauan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Selanjutnya kami sampaikan warta jemaat. Ibadah Minggu bulan Juli 2020. Bulan Juli 2020, Majelis GKJ Kiara Condong masih menerapkan ibadah keluarga. Apabila ada perubahan, akan diinformasikan kepada jemaat kemudian. Ibadah Minggu yang biasanya dilaksanakan di gereja, sekarang dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk kelancaran ibadah rumah tangga atau keluarga tersebut, maka akan didistribusikan 1. Panduan ibadah dan teks khotbah beserta video khotbah yang akan didistribusikan melalui WA. Kedua, saat ini GKJ Kiara Condong juga menyediakan layanan ibadah online yang bisa dilihat di akun YouTube GKJ Kiara Condong, dan jemaat bisa mengikuti dari rumah dimulai pukul 8.30 WIB. Jemaat bisa menggunakan salah satu dari beberapa pilihan di atas. Berikutnya, ibadah di gereja. Saat ini, Majelis Gereja telah mengirimkan surat pengajuan kesiapan kita untuk mengadakan ibadah di gereja dengan skala terbatas ke gugus tugas COVID Kecamatan Kiara Condong. Majelis Gereja mohon dukungan doa dari warga jemaat. Warta jemaat dari Komisi Anak, yaitu layanan sekolah minggu GKJ Kiara Condong saat ini masih dijalankan melalui online. Jemaat dapat mengikuti di rumah masing-masing setiap hari Sabtu pukul 16.00 WIB dengan melihat akun YouTube GKJ Kiara Condong. Warta selanjutnya, peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Pada hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul 10.00 WIB, di gereja akan dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan untuk saudari Dianike Dewi Saraswati, warga wilayah 4, putri dari Bapak Gatot Kristu Harto dan Ibu Yoga Purwani, dengan saudara Darmawan Adi Nugroho, warga GKJ Kamuliaan Bandung, putra dari Bapak Agus Rianto dan Ibu Sri Anggarini. Warta selanjutnya yaitu pelayanan CD. Dalam ibadah Minggu 26 Juli 2020 pukul 8.30 WIB akan dilayankan pengakuan percaya atau CD, dan jemaat bisa mengikuti secara online atau daring di rumah masing-masing.
Adapun yang akan menerima pelayanan CD adalah sebagai berikut. 1. Saudara Gary Gabriel Kaisanan dari wilayah 2. 2. Saudari Yovanka Budiat Moko dari wilayah 1. 3. Saudara Andreas Julius Pamungkas dari wilayah 10. Keempat, Saudara Rangga Sadewa Mukti dari wilayah 6. Kelima, Saudara Yahya Adi Kusuma dari wilayah 6. 6. Saudara Nesar Ludian Sanyoto dari wilayah 1. Ketujuh, Saudari Kinanti Paramesti dari wilayah 3. 8. Saudara Satrio Tegar Samakto dari wilayah 7. 9. Saudari Fania Wirnawati dari wilayah 9. 10. Saudari Meriam Marcelina Solosa dari wilayah 2. 11. Saudari Afia Diva Dias Hantoro dari wilayah 8. 12. Saudari Erliani Purwaning Tias dari wilayah 2. Itulah nama-nama yang akan dilayani secara pelayanan CD. Jemaat yang terkasih, untuk petugas ibadah hari ini, Minggu 19 Juli 2020, pelayan firman oleh Pendeta Yohan Purwanto dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Pengiring pujian Bapak Sri Marioto, pemandu nyanyian jemaat Ibu Wati, multimedia dan sound system oleh Bapak Anjar dan Bapak Kristanto. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Kembali kita mengikuti ibadah Minggu bersama keluarga. Marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Kita
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh keyakinan ibadah minggu ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat di rumah masing-masing, di gereja dimanapun saudara-saudara berada, saya persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita mendengarkan hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berkaca dari hukum kasih ini, banyak bagian dari hidup kita yang tidak berkenan, belum sesuai. Oleh sebab itu, mari kita sejenak untuk menyesali dosa di hadapan Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu, menyadari salah, dosa, kekurangan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sungguh kami ingin disentuh oleh kasih-Mu sendiri, sehingga kami dimampukan untuk melakukan kasih seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab dengan kekuatan kami tidak mampu untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu itu. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama,
seperti diri sendiri, hanya dengan Roh Kudus, hanya oleh kekuatan Tuhan yang berada di dalam hati dan hidup kami dimampukan. Ampunilah kami yang juga mengeraskan hati, hanya menuruti ego kami saja. Inilah Tuhan doa kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Marilah kita juga menyatakan penyesalan dosa melalui nyanyian Bila Ku Renung Dosaku. Terimalah berita anugerah di dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Marilah kita sambut dengan nyanyian Kudaki Jalan Mulia. Kita pujikan dengan berdiri. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali.
Tiba waktunya bagi kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kembali kami akan menerima pemeliharaan dari-Mu melalui firman yang akan kami terima. Tuhan, kami mohon untuk Tuhan sendiri berkarya di dalam hati, pikiran kami, sehingga firman itu benar-benar boleh menjadi suluh, dan kami benar-benar siap untuk menerima firman-Mu itu. Hamba-Mu urapilah, apa yang Ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai ayat 43. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah
Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali, walaupun saat ini kita masih melakukan ibadah secara online, tetapi biarlah justru pemeliharaan Tuhan semakin kita rasakan di dalam situasi saat ini. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, jika saya bertanya kepada Anda semua, apakah Anda mau mengalami penderitaan? Saya yakin kita semua menjawab tidak mau. Tidak ada yang mau hidupnya itu mengalami penderitaan. Tentu kita semua ingin bahwa hidup kita itu baik-baik, lancar. Tetapi realitasnya, saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua. Apakah di antara Bapak Ibu realitasnya pernah ada yang sama sekali tidak mengalami penderitaan? Saya yakin itu juga tidak. Setiap kita di dalam kehidupan kita itu pasti mengalami penderitaan. Walaupun bentuknya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, wewarah Jawa mengatakan panandang iku sanggane wong urip, atau panandang iku sandangane wong urip. Penderitaan itu pasti dialami oleh kita yang masih hidup di dunia ini. Sekalipun nggak mau, kalau bisa inginnya lancar-lancar saja, tapi realitasnya itulah yang terjadi. Hidup kita pasti berhadapan dengan tantangan, penderitaan. Setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Penderitaan setidaknya kita bisa bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah penderitaan umum. Penderitaan umum ini adalah penderitaan yang sifatnya umum, dialami oleh manusia. Contohnya adalah dampak pandemik COVID-19 ini. Banyak orang mengalaminya. Ada yang terinfeksi sehingga sakit, ada yang terkena dampak secara ekonomi, ada yang terkena dampak secara psikologis, tertekan, was-was, khawatir, dan juga dampak-dampak yang lain. Kita semua mengalaminya. Ini adalah penderitaan yang sifatnya umum. Yang kedua adalah penderitaan karena dosa.
penderitaan karena kita berbuat salah, melanggar firman Tuhan, melanggar lalu lintas, ternyata terjadi kecelakaan. Penderitaan yang diakibatkan karena dosa. Ada juga penderitaan karena berbuat baik. Tidak setiap perbuatan baik itu diterima orang lain. Bahkan ketika kejahatan itu sudah menjadi kebiasaan, orang berbuat baik itu seringkali kemudian tidak diterima. Dan yang terakhir, yang keempat adalah penderitaan karena iman. Karena kita beriman, sehingga kita mengalami tantangan di dalam kehidupan kita. Ini yang dialami oleh para nabi, dialami oleh para rasul, dan juga Tuhan Yesus sendiri. Bahkan dia rela menderita, mati di kayu salib. Kita pun di dalam bentuk yang berbeda, bisa jadi juga mengalami penderitaan karena iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan tema kita, setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Penderitaan yang mana yang seringkali membuat kita goyah imannya? Apakah penderitaan umum karena dosa, karena berbuat baik, atau karena iman? Semuanya rupanya punya potensi. Iman kita itu benar-benar mengalami ujian yang sangat kompleks. Di dalam bacaan kita saat ini, Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30, dan dilanjutkan Matius 13 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Tuhan Yesus kembali menggunakan perumpamaan. Kalau minggu kemarin adalah perumpamaan tentang seorang penabur, saat ini Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalang di antara gandum. Lalang di sini yang dimaksud adalah semacam gulma, tanaman yang mengganggu, bahkan akarnya itu saling melilit antara lalang dan gandum, sehingga ketika lalang dicabut, bisa jadi gandum juga ikut tercabut. Di samping itu keduanya itu juga mirip sekali. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita dijelaskan bahwa anak manusia atau Tuhan itu menaburkan benih gandum, benih kebaikan. Tetapi di ladang yang sama, yaitu di dunia ini, ternyata juga ada iblis yang menaburkan lalang, menaburkan benih-benih kejahatan. Ini sebenarnya adalah sebuah introspeksi bagi kita. Karena apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena ternyata lalang dan gandum itu hidup tinggal di medan, di area yang sama. Bukan tempat yang terpisah,
lalang di sana, gandum di sana. Bukan. Tetapi di sini lalang dan gandum itu berada di tempat yang sama, di medan yang sama, yaitu di dunia ini. Dan ternyata tampilan luar antara lalang dan gandum ini sangat mirip sekali. Tetapi ternyata manfaatnya sangat berbeda. Kalau gandum itu bisa menjadi sumber makanan, sumber kehidupan. Tetapi kalau lalang itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber makanan bagi manusia, tetapi justru mengganggu produktivitas. Nah, kita bisa berimajinasi dengan perumpamaan ini. Imajinasi yang pertama adalah lalang di antara gandum dalam arti luas. Bahwa di dalam kehidupan di dunia ini memang kita temukan kejahatan dan kebaikan yang hidup bercampur antara yang baik dan yang jahat. Medannya adalah luas, dunia. Tapi yang kedua adalah dalam arti yang sempit. Bisa jadi bahwa lalang dan gandum itu adalah hidup dalam komunitas yang sama. Di gereja, menjalani kehidupan bersama. Di dalam sejarah perkembangan gereja kita tahu bahwa di dalam kehidupan gereja itu ada ajaran-ajaran yang dianggap sesat, gnostik, dan masih banyak lagi. Ajaran-ajaran yang justru menjauhkan orang percaya dari imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu menjadi pembicaraan yang panjang di dalam konsili-konsili. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu nilai pesan di sini adalah kita harus hati-hati. Setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Kalau kita mau setia, itu kita harus hati-hati, harus waspada. Karena tantangan itu bisa jadi ada di dekat kita, ada di sekitar kita. Lalang, bahkan akarnya itu saling kait-mengkait dengan gandum. Sangat dekat, tetapi mengganggu untuk mendapatkan nutrisi. Nah, di sini kita bisa berintrospeksi diri. Banyak yang kita jumpai di dalam kehidupan ini. Tetapi kira-kira yang mengganggu kita untuk mendapatkan nutrisi firman Tuhan, itu kejadian-kejadian seperti apa? Peristiwa-peristiwa seperti apa? Kalau ada orang yang mengajak kita, ayo ke gereja, ayo mendengarkan firman Tuhan, ayo kamu mau jadi majelis. Nah, ini adalah memberikan nutrisi, memberikan semangat. Tetapi kalau ada suara-suara yang justru udahlah, ke gereja atau enggak sama saja. Itu ke gereja juga enggak pernah dia berubah hidupnya kayak gitu terus. Udah enggak usahlah baca firman Tuhan, podo wae. Saling kait-mengkait tetapi menghambat kita mendapatkan nutrisi-nutrisi firman Tuhan.
sedikit demi sedikit kita akan digeser. Yang tadinya setia menjadi toleran. Maksudnya toleran untuk sekali-kali tidak ke gereja, sekali-kali tidak berdoa, tapi kemudian semakin lama semakin banyak, semakin jauh dari Tuhan. Kita juga dijauhkan dari nilai-nilai kasih, nilai-nilai pengampunan, nilai-nilai rekonsiliasi. Di dalam dinamika kehidupan itu kadang-kadang antara satu dengan yang lain kan ada gesekan. Itu biasa di dalam kehidupan bersama. Orang yang baik, dia tentu akan menasehati berdasarkan firman Tuhan. Mengampuni, memaafkan, rekonsiliasi. Tetapi kebalikannya, kalau ada yang justru jauhilah, udahlah kamu gak usah ikut lagi kegiatan itu. Jangan mau kalau jadi panitia gabung dengan orang itu. Nah, ini mengganggu nutrisi-nutrisi untuk kita bisa mendapatkan nilai-nilai kasih. Yang itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Marilah kita berintrospeksi, hati-hati, waspada. Kita hidup ini membutuhkan nutrisi untuk bertumbuh, untuk berkembang dan berbuah. Jangan sampai justru harusnya kita dapat nutrisi, tapi nutrisi itu terhambat oleh ilalang-ilalang yang ada. Biarlah Tuhan memampukan kita, menguatkan kita. Memampukan kita untuk setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup, persembahan pujian akan dihaturkan pada saat ini. Saya persilahkan. I see
Demikianlah persembahan pujian telah kita saksikan bersama sebagai sumber inspirasi bagi kita semua. Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Kristus, kami undang bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan segala tempat, marilah kita bersama-sama memintakan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Bapa di sorga, saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu, menaikkan syukur kami boleh Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Bahkan di saat situasi seperti ini, sungguh pemeliharaan Tuhan kami rasakan. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk warga jemaat yang sakit, Bapak Marto, Bapak Dwi Antoro, Adik Matiu, Ibu Pujiono di Salatiga, Ibu Pujo Sujarwo, Bapak Marsito, Ibu Imam Haryadi, Ibu Subagio, dan juga jemaat lain yang tidak bisa kami sebutkan seluruhnya. Tuhan kiranya memberkati dan juga berikan kesembuhan kepada mereka. Bapak, kami saat ini juga berdoa untuk anak-anak kami yang mereka saat ini mengikuti studi secara online. Tuhan yang siapkan dan mampukan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang bekerja, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan mereka boleh tetap mendapatkan berkat-Mu dalam situasi seperti ini melalui pekerjaan mereka. Walaupun ada beberapa yang mengalami dampak ekonomi sehingga pendapatannya berkurang, pengurangan tenaga kerja, tapi kami yakin bahwa Tuhan tetap memelihara, memampukan setiap kami untuk bangkit. Dan biarlah COVID-19 ini boleh segera teratasi ya Tuhan, sehingga jalannya kehidupan ini bisa pulih kembali. Kami juga berdoa pergumulan gereja-Mu, Tuhan memberkati rencana kami untuk membuka ibadah dalam skala terbatas. Dan tentu Tuhan tetap memberkati jalannya ibadah online yang diikuti di rumah masing-masing. Tuhan memberkati juga anggota majelis gereja bersama-sama dengan pekarya gereja dan seluruh jemaat. Mohon penyertaan-Mu juga ya Tuhan di dalam rencana kami untuk proses pembangunan gereja. Tuhan berkati proses perizinan, pembangunan, penggalangan dana, semuanya kiranya boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan juga ya Tuhan bangsa dan negara kami, pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, demikian juga gubernur, wali kota, gugus tugas, aparat keamanan yang saat ini memiliki tugas yang berat
mengatasi COVID-19 dan juga dampak yang menyekitarinya. Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat, ilmuwan, tim medis, sehingga kami boleh segera melewati, mengatasi masa-masa sulit ini. Berkatilah juga orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19 melalui perawatan medis, kedisiplinan, mereka boleh merasakan kesembuhan. Dan untuk masyarakat Indonesia, bahkan di dunia ini, kami boleh beradaptasi dengan menjaga protokol kebersihan, protokol kesehatan, jaga jarak, sehingga kami boleh memutus mata rantai penularan COVID-19. Inilah doa kami, terselip dosa, ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tibalah kita untuk berpersembahan. Adapun persembahan diambil dari Matius 5 ayat 23 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikianlah firman Tuhan. Persembahan kita akan diiringi dengan lagu persembahan dari PKJ 145 bait 1 dan 2. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Pujian dan akan kasih daripada Tuhan yang sungguh berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami ucapkan terima kasih sampai saat ini kami boleh mengaturkan persembahan demi persembahan.
Tuhan Yesus, kami terima kasih juga atas firman Tuhan di dalam berpersembahan, dan ajarkan kami untuk mengerti dan memahami arti berpersembahan dengan baik, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya ini. Kami juga mengucapkan syukur untuk persembahan-persembahan yang boleh kami kumpulkan. Persembahan syukur, persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan lain yang kami haturkan ke hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan, ampuni kami bila di dalam melakukan persembahan ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah ini semua kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan untuk firman hari ini, yaitu setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Ajarlah kami yang hidup berdampingan dengan ilalang-ilalang. Ajarlah kami untuk mendampingi dan pimpin kami di dalam melakukan semuanya di dalam kehidupan ini, di dalam bimbingan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami terima kasih atas semuanya ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami majelis yang mengelola di dalam pengelolaan persembahan. Biarlah hikmat yang dari kasih Tuhan, biarlah pimpinan daripada Tuhan di dalam pengelolaan dan mempertanggungjawabkan apa yang kami persembahkan dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas seluruh kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami terima kasih juga untuk Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa tentang doa Bapa kami. Dan kami juga boleh aturkan itu dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan menerima pengutusan dari Tuhan. Ibadah kita sebentar lagi akan selesai, tapi marilah kita lanjutkan ibadah ini di dalam kehidupan kita dengan setia, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi tantangan dan penderitaan. Kini arahkanlah hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Di akhir ibadah ini kita menyanyikan Tuhan tolonglah bangunkan iman. Ubahlah hatiku
Bapak, Ibu, anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan jika nanti pada saatnya kita boleh mengadakan ibadah secara terbatas di gedung gereja, mohon dukungan sehingga boleh berjalan dengan baik. Mohon dukungan doa juga. Saat ini sedang dipersiapkan sarana prasarana, protokol, kebersihan, kesehatan, administrasi, dan kita juga mentaati peraturan, ada batasan usia. Biarlah kita tetap boleh menjalani kegiatan kita dan tetap merasakan perlindungan Tuhan. Sebagian jemaat mengadakan ibadah dengan skala terbatas di gereja, tetapi sebagian mengikuti ibadah secara online di rumah. Karya Tuhan kita imani dan kita amini sama bagi kita. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kita selalu. Kami undur diri, sampai berjumpa di dalam waktu dan kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.